Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 11 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan karena itu, marilah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 79, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-4 dan 5 bagi kita sekalian, dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Doa umat yang terancam. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya setiap kita pada keadaan tertentu bisa saja akan mengalami berbagai-bagai penderitaan di dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, atau juga dalam hidup bersama dalam satu komunitas yang lebih luas. Bisa saja pada keadaan tertentu kita bersama-sama mengalami berbagai bentuk penderitaan di dalam hidup ini. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 79, maka bagian ini memberi gambaran kepada kita tentang saat di mana umat Allah yang hidup di kerajaan Yehuda itu mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang mereka alami itu terasa begitu berat dihadapi oleh mereka. Karena bukan saja mereka mengalami berbagai-bagai kesusahan pada diri mereka sendiri, tapi juga tempat kediaman mereka, bahkan Yerusalem sebagai kota kudus, Sion, turut dihancurkan. Dengan demikian, keadaan umat pada waktu itu benar-benar mengalami satu penderitaan yang amat berat di dalam hidup mereka. Kalau kita belajar di dalam bacaan tadi digambarkan bahwa mayat-mayat mereka dibiarkan dimakan oleh burung-burung, bahkan binatang-binatang liar. Jenazah-jenazah tidak dapat dikuburkan. Setiap mereka yang dibinasakan, terbunuh, itu dibiarkan begitu saja terhampar di berbagai wilayah tempat kediaman mereka. Bahkan digambarkan di dalam bacaan tadi bahwa darah mereka tercucur
mengelilingi kota itu. Ini adalah gambaran sebuah penderitaan yang amat melukai dan amat berat yang pernah dialami oleh kehidupan umat Allah di Yerusalem. Dan yang lebih berat lagi dirasakan oleh bangsa itu adalah bahwa ada olokan dan sindiran terhadap Tuhan yang mereka percayai di dalam kehidupan mereka. Mereka justru mendapatkan olokan dan sindiran bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberi pertolongan bagi kehidupan mereka. Kekuatannya tidak ada untuk membantu umatnya. Pada ayat yang ke-10 dari bacaan firman itu berkata, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari perenungan ini, masing-masing kita boleh dapat berefleksi bahwa kita harus sadar pada kondisi dan keadaan tertentu kita bisa mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Bahkan di saat kita mengalami penderitaan bisa saja itu dapat dikaitkan dengan keimanan kita, relasi kita dengan Tuhan kita. Bisa saja itu kita alami di dalam hidup ini. Tapi kita harus percaya dengan sungguh dan berserah penuh kepada Tuhan bahwa apapun kondisi dan penderitaan yang kita alami, Allah yang kita imani dan kita yakini dalam hidup kita pasti akan bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Tugas bagi kita yang tengah mengalami penderitaan adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melepaskan Tuhan di dalam hari-hari kesusahan kita. Kita mesti makin kuat berserah diri dan memohon kasih karunia dari Tuhan atas hidup ini. Sekiranya ada yang mengolok kita untuk menambah penderitaan kita, itu tidak boleh membuat kita menjadi pribadi yang bangkit untuk mau melakukan perlawanan. Tugas kita adalah mempercayakan mereka kepada Tuhan yang kita imani, sambil berserah penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa penderitaan apapun pasti akan berlalu pada waktunya. Sebab tidak ada penderitaan yang abadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baiklah kita terus berserah penuh kepada Tuhan dan makin kuat mencari hadirat Allah di dalam hidup ini. Sebab bagaimanapun juga selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, bisa saja kita akan mengalami berbagai-bagai tantangan dan penderitaan di dalam hari-hari hidup kita. Tugas kita adalah tetap berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, dan terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari hidup ini, sambil menanti waktu Tuhan untuk Dia dapat melakukan berbagai karya-Nya yang besar untuk membebaskan kita dari berbagai-bagai belenggu kehidupan yang kita alami. Percayalah, tangan Tuhan pasti terulur untuk memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Kami sadar bahwa dalam banyak kesempatan ada banyak keadaan yang membahayakan hidup kami. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan yang kami imani dan percaya itu terus terjaga demi dan untuk keselamatan kami. Karena itu kami tidak khawatir menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik dalam rumah tangga mereka maupun juga di rumah-rumah sakit. Kalau Tuhan berkenan mereka bisa dapat mengalami pemulihan. Biarlah Tuhan berkarya demi pemulihan mereka. Dan mereka yang mengalami berbagai kesusahan lainnya, kiranya Allah dalam kedaulatan kuasa-Mu terus berkarya menolong umat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.